Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ahmad Yafi di channel Ghost Team. Kali ini kita podcast lagi, spesial edisi malam Jumat yang ketiga. Untuk kali ini kita mendatangkan narasumber yang akan menceritakan kisah-kisah nyatanya yang mungkin tidak kalah dari cerita-cerita episode sebelumnya, yaitu episode 1 dan 2. Jadi buat kalian di rumah, jangan skip video ini, tonton terus, ikuti terus video ini. Jangan nonton video ini sendirian, dan jangan lupa pakai headset biar kesan horornya semakin keterima ke kalian semua. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe, share sebanyak-banyaknya channel YouTube ini agar kita memenuhi target subscriber kita. Oh ya, buat kalian di rumah yang memiliki cerita horor, cerita mistis yang jelas nyata dan mau dikirimkan ke email ahmadyafifarezi87@gmail.com. Ya, buat kalian yang mau aja ceritanya disampaikan melalui YouTube ini atau ingin jadi narasumber, silahkan hubungi di email bawah ini. Oke, langsung saja kita kenalkan narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wasdiawan. Saya adalah teman sekaligus sahabat dari Ahmad Yafi. Hari ini saya akan menceritakan pengalaman horor saya bersama dengan Ahmad Yafi. Dan saya mungkin hari ini akan menceritakan sedikit pengalaman horor saya beberapa mungkin. Ya. Oke guys, jadi itu adalah perkenalan dari teman saya, sahabat saya sejak kecil. Singkat cerita, jadi ya sedikit cerita ya. Jadi Wahyu ini adalah sahabat seperjuangan mulai dari kecil, karena kita sekampung, kita kemana-mana selalu bareng-bareng lah, kayak horor terus dihantui selalu kebanyakan sama aku. Ya mungkin, ya nggak mungkin sih, kayak pasti semua cerita yang disampaikan Wahyu ini pasti waktu kita bersama. Jadi jangan kemana-mana, dengerin cerita ini, resapi biar kesan horornya dapat banget. Semoga aja cerita yang disampaikan Wahyu ini bisa mengalahkan cerita di episode 1 dan 2. Oke, jangan kemana-mana, berikut adalah ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wasdiawan. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya pertama kali dalam hidup saya melihat apa yang dinamakan dengan sosok hantu. Saat itu mungkin saya sedang kelas 2 atau kelas 3 SD. Dan saat itu saya sedang bermain sekitar jam 4 sampai jam setengah 6 mungkin. Dan saat itu saya sedang bermain di sebuah bendungan yang berdekatan dengan sebuah makam. Dan saya bermain dengan teman saya yang bernama Dinda, Firman, dan juga Ahmad Yafi. Di saat itu, setelah kami mencari ikan di sebuah bendungan itu, kami naik dari bendungan itu dan kami sedang bercanda-canda di bendungan itu. Dan di saat kami bercanda-canda, saya dan teman-teman saya melihat ke arah sebuah makam. Di saat itu mungkin sedang jam setengah 6, mau berdekatan dengan maghrib. Kami melihat di arah pojok makam ada sosok putih kain
itu melayang ke atas dengan sangat cepat. Dan saat itu kami bingung apa itu, soalnya kami tidak pernah melihat apa yang seperti itu, dan kami lari ketakutan dan sambil teriak. Kami bingung apa itu. Ya, dan itu adalah pengalaman saya pertama kali saya melihat apa yang dinamakan dengan sosok hantu. Oke guys, jadi itu tadi adalah cerita pertama dari Wahyu, sahabat saya. Di sini saya akan sedikit meluruskan. Mungkin teman-teman di rumah ada yang sulit untuk memahami, dan saya akan coba menceritakan lebih detailnya karena pengalaman ini bersama saya waktu itu. Jadi ceritanya waktu jam 4:30 kita berangkat ke bendungan yang sebelahnya makam tadi. Kita cari ikan, bermain bersama berempat. Terus ya biasalah gimana anak kecil ya kan. Lalu waktu 5:30 kan, kalau namanya anak kecil pasti kan jam 5:30 atau sebelum maghrib itu harus sudah di rumah. Jadi kita semua memutuskan untuk pulang. Ketika mau pulang, kita nggak sengaja pandangan kita itu langsung ke arah pojok makam, dan di situ kita melihat kayak ya bener sosok kain putih melayang ke atas. Perasaan kami di situ kayak ya bingung lah, namanya aja masih kecil, pertama kali juga lihat makhluk-makhluk gaib. Iya, pertama kali. Di situ perasaan campur aduk banget, kayak ada takut, bingung. Kita sambil bertanya-tanya di hati kita, ini apa? Apakah ini nyata atau cuma halusinasi? Tapi kalau logika, tidak mungkin kalau halusinasi, karena yang melihat bukan 1-2 orang, tapi kita berempat semua melihat kejadian itu. Ya mungkin untuk sekarang ini, ketika saya sudah beranjak dewasa ini, saya bisa menyimpulkan bahwa sosok itu yang biasa dikenal dengan sosok pocong oleh masyarakat sekitar. Ya sekarang sosok apalagi putih terus kayak besar gitu melayang. Tapi yang gak habis pikirnya, sore-sore kenapa ada sosok makhluk gaib yang menampakkan diri. Jadi situ kita ambil positifnya aja, mungkin itu adalah cara mengingatkan yang tepat agar kita pulang sebelum azan maghrib tiba. Jadi itu penjelasan saya secara detailnya. Jangan kemana-mana, tetap tonton terus video ini, karena teman saya, sahabat saya ini, Wahyu, akan menceritakan cerita kedua dan ketiga. Oke, jangan kemana-mana, like and comment and subscribe, jangan lupa. Ya, kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya yang kedua. Mungkin saat itu saya sedang kelas 2 atau kelas 1 atau 2 SMP, dan saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan. Saat itu saya sedang bersama Ahmad Yafi. Setelah saya bergadang bersama Ahmad Yafi, saya memutuskan ingin berjalan-jalan pada jam 3 atau ya 3 subuh. Kami berjalan-jalan
melewati sebuah perumahan, dan di perumahan itu suasananya sangat senyap dan gelap. Dan di situ kami bercanda-canda sambil menikmati perjalanan kami. Dan di arah kejauhan di depan kami muncul sebuah pick up yang berjalan dengan sangat cepat menuju ke arah kami. Dan saat itu posisi saya sedang berada di depan dan Ahmad Yafi di belakang saya. Saya melihat ke arah kaca pick up tersebut dari arah samping saya. Setelah pick up itu melewati saya melihat tiada penumpang di pick up tersebut. Seketika saya terkejut dan saya lari sambil saya berteriak, tiada yang nyetir, atau barang bahasa saya, kan harus nyetir. Dan saya meninggalkan teman saya Ahmad Yafi dengan saya takut dan terbirit-birit. Dan saya menengok ke belakang. Ahmad Yafi terdiam dan melihat pickup tersebut sekejap, dan dia pun kaget juga melihat pickup tersebut tidak ada yang menyetir atau mengemudi. Dia pun lari mengikuti saya dari belakang. Dan ketika kami sudah di depan, kami menoleh di belakang, tiada pickup tersebut. Kami bingung dan kami memutuskan untuk pulang karena kami sangat ketakutan dan kebingungan. Dan itu adalah pengalaman saya yang mungkin bisa dibilang aneh, lucu, dan menyeramkan. Ya, itu adalah pengalaman saya yang kedua yang mungkin sulit untuk dijelaskan dan dipikir secara logika. Dan ya, itu pengalaman saya bersama dengan teman saya Ahmad Yafi yang aneh dan lucu. Oke guys, di sini lagi-lagi saya akan berusaha menjelaskan lebih jelas karena di situ laki dan laki pengalamannya bareng saya. Jadi ya memang benar mobil pickup itu nggak ada seorang yang mengemudi. Ya sepi banget, ya kosong gitu. Waktu itu situasinya sangat mendukung untuk horor, sangat mendukung sekali. Jadi kayak perumahan gitu loh. Perumahan, ya namanya perumahan kalau malam-malam kan atau pagi-pagi kan sepi banget dan gelap. Itu penerangannya sangat kurang sekali. Jadi memang benar pickup itu nggak ada yang mengemudi. Jelas banget. Saya sendiri juga melihat waktu menoleh ke kanan itu, menoleh ke samping. Saya melihat kaca kanan kiri itu kebuka. Jadi kayak kita lihat di sini tembus ke samping pickupnya. Jadi kita lihat di depan kita gitu loh. Dan di situ otomatis kalau secara logika, kalau memang ada pengemudinya pasti kelihatan jelas. Tapi di situ benar-benar jelas kalau pickup itu tidak ada yang mengemudi. Jadi kayak kosong. Nggak ada bayangan atau apa, jelas-jelas kosong. Di situ teman saya Wahyu ini langsung lari meninggalkan saya. Ya kurang ajar sih, kurang ajar banget. Langsung meninggalkan saya, lari sambil ngomong, "Wih, kena supire." Tapi ngomongnya kak ke saya, langsung lari sama teriak gitu, "Wih, kena supire." Loh, di situ kan saya bingung ya. Lah pas saya noleh juga, ternyata memang betul di pickup itu memang nggak ada supirnya, nggak ada yang mengemudi. Di situ saya juga ikut lari dong. Tujuannya itu buat nyusul teman saya Wahyu. Tapi
saking kencangnya dia lari sampai saya nggak menyusul. Dan singkat cerita, sampailah kita di ujung jalan. Ya nggak jauh sih dari TKP-nya. Waktu kita melihat pickup itu, kita noleh ke belakang, pickup itu sudah hilang. Padahal jalan itu lurus sekali, panjang, nggak ada belok-beloknya. Mungkin kalau ada belok-beloknya kita masih bisa berpikir positif, kalau pickup itu mungkin belok. Tapi di situ benar-benar nggak ada belok-beloknya. Ya mau positif gimana lagi, jalannya cuma lurus. Waktu lihat ke belakang emang benar-benar pickup itu nggak ada. Ya jadi begitu ceritanya. Mungkin sebagian dari kalian di rumah yang mendengarkan cerita ini mungkin nggak serem, tapi coba kalau kalian di posisi kami berdua pasti takut sekali dan bingung, karena ya kayak gimana ya, Kak? Mungkin sulit dijelaskan, gak mungkin secara logika itu memang benar-benar gak mungkin gitu loh, apalagi kalau bukan kerjaannya makhluk-makhluk gaib gitu. Waktu bulan puasa kan, kalau umur segitu kita pasti pernah gak sih kalian dibilangin sama orang tua kalian kalau waktu bulan Ramadan atau bulan puasa setan-setan itu di kerangkeng. Nah di situ yang membuat kami bingung, katanya setan di kerangkeng tapi kok masih ada aja yang kerja buat nakut-nakutin kita. Kan apes banget gitu loh, niatnya mau senang-senang hindari kekabutan tapi malah dikerjain. Ya jadi itu cerita yang kedua. Oke guys, cukup sampai sini aja video kali ini buat episode ketiga. Tapi kalian jangan kecewa, karena video ini ada part keduanya. Ya sama narasumbernya teman saya ini, Wahyu. Dia akan menceritakan cerita paling serem. Tetap bersama saya. Pada penasaran semua kan? Jangan kemana-mana, pantengin terus channel YouTube kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share sebanyak-banyaknya video ini, dan tunggu part keduanya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.